saksikan ya. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih bibit jahe baik dan benar. Sebelum kalian menonton video ini, silakan like and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan, cekidot. Tips yang pertama, jahe umurnya 10 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua, warna putih kecoklatan. Yang ketiga, rimpang bagus, tidak layu. Dan kemudian yang keempat, pastikan di rimpang ada titik-titik calon tunas. Oke kawan-kawan, itu ya. Kemudian ada lagi lakukan penyortiran, karena bibit yang kita beli tidak semuanya bagus. Biasanya ada yang busuk atau yang patah, jadi kita lakukan pemilihan. Jadi kita lakukan pemilihan dan pemotongan rimpang-rimpang agar bibit yang kita gunakan itu benar-benar bagus dan semuanya tumbuh dengan bagus. Oke ya kawan-kawan, itu beberapa tips dari saya untuk cara memilih bibit yang unggul. Oke teman-teman ya, di sini juga di video ini saya sertakan cara menanam jahe. Ya. Yang pertama kita buat paretan atau lubang untuk tanaman jahe kita. Jadi setelah kita buat, kalau saya ini pakai metode paretan. Jadi saya buat paretan atau galangan panjang. Setelah itu jahenya saya taruh di lubang dengan jarak 15 sampai 20 cm setiap jahe. Jadi nanti ketika jahenya sudah tumbuh dan memiliki rimpang yang setiap rumpunya bisa mencapai 5 kiloan. Jadi jarak 20 cm itu sudah sangat ideal lah untuk rimpang sebanyak 5 kilo itu ya. Jadi begitu teman-teman ya. Setelah kita susun bibit yang tadi kita sudah pilih, kita masukkan ke dalam paretan dan kita lakukan penimbunan. Jadi jahe itu tidak terbuka, jadi kita lakukan penimbunan agar jahe yang kita tanamkan itu berada di bawah. Karena sifatnya jahe ini dia tumbuh dan membentuk rimpang tidak ke bawah sifatnya. Dia akan membuat rimpang itu naik ke atas. Jadi rimpang-rimpang yang akan tumbuh itu akan naik ke atas, semakin lama semakin naik ke atas. Maka dari itu kita juga akan melakukan yang namanya penimbunan terhadap rimpang-rimpang jahe yang kita tanam ya. Jadi kita lakukan penimbunan 3 bulan 1 kali lah penimbunan, karena selama 3 bulan itu jahe kita akan membentuk rimpang. Jadi setiap dia membentuk rimpang itu akan menjolor ke keluar ya. Kemudian 3 bulan berikutnya lagi dia akan membentuk rimpang yang baru lagi. Jadi rimpang yang baru lagi itu akan mengarah tetap ke atas lagi. Jadi rimpang itu akan kelihatan di permukaan tanah. Jadi agak kurang bagus perkembangannya kalau tidak kita lakukan penimbunan. Jadi itu kawan-kawan ya untuk cara penanamannya juga ya. Nah, adapun cara pemupukan ya, pemupukan untuk tanaman jahe ini bisa kita lakukan sebanyak 3 kali. Jadi yang pertama 3 bulan pertama, 3 bulan pertama kita lakukan pemupukan. Setelah melakukan pemupukan, kita lakukan yang saya katakan tadi penimbunan. Jadi kita lakukan penimbunan yang pertama. Kemudian di 3 bulan yang berikutnya atau fase kedua itu kita melakukan pemupukan dulu. Setelah melakukan pemupukan dulu, kita lanjut ke penimbunan. Karena di fase kedua itu rimpang mulai bertambah dan ada rimpang-rimpang yang memang keluar dari tanah kelihatan. Jadi itulah perlu kita timbun lagi. Nah, setelah itu ada fase ketiga lagi di bulan ke-9 atau di fase ketiga. Ini fase yang terakhir ya. Fase terakhir, tapi dalam perkembangan jahe
fase kedua ini adalah fase yang menentukan, karena fase ini fase pembentukan rimpang-rimpang jahe yang kualitasnya bagus.